王朝的天才吗？好可怕的气息！Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan bahas alur cerita Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-29. Untuk kalian yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di video kemarin, Raja Lingwu mengatakan kalau Yang Mulia juga mempertimbangkan semua tentang murid jenius kerajaannya, sehingga para murid jenius dapat berpartisipasi dalam penyucian kolam roh darah. Hanya untuk mempersiapkan kerajaan Qi di kompetisi berikutnya, juga mendapatkan seorang jenius sejati. Dan sekarang sepertinya rencananya berjalan dengan cukup bagus. Xiao Jing pun mengatakan kalau ia pasti akan memenangkan kemuliaan untuk kerajaan Qi-nya. Raja Lingwu menjelaskan kalau berita mengenai ibu kota selatan kuno telah tersebar sampai di luar 5 kerajaan. Dinasti Wei juga akan berpartisipasi. Dan Raja Lingwu berharap kalau para muridnya melakukan hal yang terbaik untuk kali ini. Mengenai peringkat tidak perlu terlalu memaksakan diri. Lalu Wan Ximing berkata kalau ujian belum dimulai apapun bisa terjadi. Raja Lingwu pun tahu kalau para muridnya belum tahu bagaimana kekuatan dinasti Wei yang sebenarnya. Beberapa waktu kemudian ibu kota selatan kuno akhirnya muncul. Lalu Qin Chen mengatakan kalau ibu kota selatan kuno itu memiliki aura yang begitu misterius. Qin Chen dan yang lainnya pun bergegas untuk mendatangi ibu kota selatan kuno. Raja Lingwu memimpin mereka semua dan meminta para muridnya untuk mengikutinya. Di sisi lain, orang misterius yang sedang mencari Qin Chen pun datang ke ibu kota Nando kuno. Ia mengatakan kalau Qin Chen jenius dari 5 kerajaan pasti ada di ibu kota selatan kuno. Ia pun langsung menuju ke ibu kota tersebut. Dan dari ibu kota selatan kuno, Raja Lingwu dan para muridnya pun telah sampai ke ibu kota selatan kuno tersebut. Raja Lingwu berkata masih ada waktu sebelum ibu kota selatan kuno turun. Ia meminta para muridnya untuk mempersiapkan diri masing-masing. Di saat bersamaan, para murid dari kerajaan Xi Xiao pun menempati altar baru hitamnya yang masih kosong. 2 murid dari sekte Raja Pedang mengatakan kalau tahun ini faksi Guisian tidak berpartisipasi. Jadi mereka berniat untuk menempati altar batu hitamnya. Mereka pun menempati batu altar tersebut. Namun di saat itu juga ada seseorang yang bernama Hu Zhongnan dari faksi Guisian datang. Ia mengatakan beraninya mereka menempati posisi faksi Guisiannya. Ia pun langsung menyerang ke arah para murid sekte Raja Pedang dan membuat mereka semua terpental. Orang-orang di sana pun mengatakan kalau faksi Guisian telah dihancurkan oleh kerajaan Qi. Tapi kenapa masih ada begitu banyak master jiwa? Lalu Tetua Wei mengatakan kepada Hu Zhongnan dari faksi Guisian sebenarnya apa yang sedang terjadi. Hu Zhongnan pun menjawab kalau semua yang ada di sampingnya adalah tetua tertinggi dari faksi Guisiannya. Para tetua mengetahui kalau Master Sekte Nian Shuo terbunuh, melewati berbagai gunung demi mendapatkan keadilan untuk Master Sekte. Namun Tetua Wei tidak percaya dengan para tetua mereka karena ia belum pernah mendengarnya. Ia meminta para tetua untuk melepaskan topinya biar ia bisa melihatnya. Tetua Zhu Zhongnan pun langsung mengeluarkan token perintah faksi Guisiannya agar Tetua Wei lebih percaya dengannya. Ia juga mengatakan kalau kerajaan Wei-nya menjebak faksi Guisiannya. Dan ia pasti akan membalaskan kebencian itu dan meminta jangan berpura-pura lagi. Karena saat faksi Guisiannya terhasut oleh perkataan kerajaan Wei-nya, hasilnya ditekan oleh kerajaan Qi. Dan kerajaan Wei tidak membantunya, malahan ingin memusnahkan faksi Guisiannya. Kebencian ini faksi Guisiannya tidak akan pernah melepaskannya. Dan di saat itu juga datanglah sekelompok dari dinasti Wei dan ia adalah praktisi lembah Tianwu yang bernama Tuan Luzhen. Ia menertawainya dan kenapa begitu ribut. Murid yang lainnya pun mengatakan kalau praktisi itu kemungkinan seorang martial ancestor yang legendaris. Praktisi itu langsung marah dibuatnya karena mereka berani mengatakan di depannya. Ia pun langsung menyerang dengan satu serangan saja dan membuat mereka terpental dan terluka. Ia juga mengatakan kalau kekuatan praktisi 5 kerajaan hanya begitu saja.
Murid dari praktisi itu juga berkata semut-semut dari 5 kerajaannya untuk menyerahkan posisi mereka kepadanya dan langsung menyerang ke arah sekte pedang. Di saat para murid dari kerajaan Zhou melawannya, mereka pun ditumbangkan dengan mudahnya oleh praktisi tersebut dan membuat mereka terjatuh. Orang-orang dari kerajaannya pun mengatakan bahkan master pertama kerajaan Zhou tidak bisa menerima satu serangan saja. Lalu tetua Wei mengatakan kalau praktisi itu sudah keterlaluan. Namun Tuan Luzhen dengan pedenya mengatakan kalau harta karun bisa didapatkan siapa saja. Jika tidak setuju, tetua Wei dapat mengusirnya dari altar. Ia juga mengatakan kalau orang-orang dari 5 kerajaan juga layak bernegosiasi dengan mereka. Mereka juga mengatakan kalau 5 kerajaan tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Pangeran keempat kerajaan Qi mengatakan awalnya ibu kota selatan kuno adalah situs 5 kerajaan dan sekarang sudah dikuasai oleh mereka. Praktisi dari dinasti Wei itu juga mengatakan kalau tidak terima mereka bisa bertarung dan mengalahkannya dan ia akan memberinya jalan. Di saat bersamaan, kedua praktisi dari dinasti Wei itu ingin merebut altar dari faksi Guxian. Namun tetua faksi Guxian dengan sangat mudahnya mengkonternya dan membuat mereka terpental. Praktisi itu pun sangat marah kepada para tetua Guxian. Ia pun langsung mengeluarkan kemampuannya yaitu martial ancestor tingkat 5. Ia mengatakan kalau para tetua Guxian adalah semut. Ia akan membuat mereka berlutut di hadapannya. Namun tanpa basa-basi salah satu tetua Guxian itu langsung menyerangnya dan membuat praktisi dari dinasti Wei itu terjatuh dan mati. Pangeran keempat pun sangat terkejut karena setidaknya para tetua faksi Guxian ada di ranah martial ancestor. Dan ia heran kalau faksi Guxian memiliki master seperti itu. Namun Qin Chen tahu kalau semua orang itu sama sekali bukan anggota faksi Guxian. Tak selang berapa lama, sekelompok penguasa dinasti Wei datang, yaitu Tuan Muda Dixin dan 2 pengawal jeniusnya yaitu Huan Tianheng dan Huan Tiandu. Mereka adalah 3 jenius surgawi dari dinasti Wei. Tuan Muda Dixin mengatakan kalau ia belum terlambat karena ibu kota selatan kuno sepertinya masih belum sepenuhnya muncul. Dan ia tahu kalau altar tertinggi yang dikuasai oleh praktisi Tuan Luzhen, ia ingin merebutnya. Di saat Tuan Muda Dixin menghampirinya, ternyata praktisi itu sangat ketakutan dan mereka pun langsung turun. Praktisi dari lembah Tianlu yaitu Luzhen pun langsung memberi hormat kepadanya. Ia juga mengatakan kalau Tuan Muda Dixin bisa menyukai altar yang ia tempati, itu merupakan suatu kehormatan baginya. Namun pengawal Tuan Dixin mengatakan kepadanya bagaimana bisa Tuan Mudanya dibandingkan dengannya. Tuan Luzhen pun ketakutan dan ia menjelaskan kalau altar itu sebelumnya masih kosong. Ia sengaja meruntuhkan untuk Tuan Muda Dixin dan siapapun tidak ada yang bisa menempatinya. Pengawal Tuan Muda Dixin pun mengampuni kesalahan yang tidak sengaja itu. Tapi jika ia berani bicara omong kosong, jangan salahkan kota Dixinnya menghapus lembah Tianlu dari dinasti Wei-nya. Ia pun sangat ketakutan dan berterima kasih atas kebaikan Tuan Muda Dixin dan pergi ke tempat yang lainnya. Tuan Muda Dixin pun berkata ia dengar 5 kerajaan mereka ada 2 orang yang bernama Yao Xiansu dan Qin Chen. Ia belum lama ini berani menyerang dan menyakiti orang-orang dari dinasti Wei-nya. Lalu murid dari kerajaan Zhou mengatakan kalau Qin Chen dan Nona Xiansu mengalahkan jenius dari dinasti Wei. Ternyata sudah terdengar telinga Tuan Muda Dixin. Dan praktisi Wu Yo memberitahu kalau Qin Chen dan Nona Xian ada di depannya. Praktisi misterius itu pun sangat senang kalau ia sudah menemukan Qin Chen di ibu kota selatan kuno. Namun ia juga tidak berani langsung menyerang ke arah Qin Chen karena ada Akademi Tianheng dan sekte Liu Xian. Dan orang-orang dari kota Dixin pun ada di sana. Jika ia menyerang sembarangan pasti akan kerepotan. Dan Wu Yo meminta Qin Chen dan Nona Xiansu untuk maju ke depan Tuan Dixin. Jika Qin Chen dan Nona Xiansu berani mengabaikan Tuan Muda Dixin berarti benar-benar bosan hidup. Lalu di saat Tuan Muda Dixin melihat Nona Xiansu, ia tertarik dengan kecantikannya. Salah satu anggotanya juga mengatakan kalau ternyata ada kecantikan yang begitu menakjubkan di 5 kerajaan. Wu Yo pun memperkenalkan kepada Tuan Muda Dixin kalau Nona Xian adalah putri dari Master Sekte Ling Tian di barat laut. Dan basis kultivasinya sudah mencapai puncak tingkat langit. Jika Tuan Muda Dixin menginginkannya, ia dapat menerimanya sebagai pelayannya. Menambah kecantikan di sisi Tuan Muda itu merupakan hal yang baik. Seketika itu, ayah dari Nona Xiansu yaitu ketua sekte Liang Tian Yao Wujin mengatakan kalau putrinya memang ceroboh telah menyakiti beberapa jenius dari dinasti Wei. Ia meminta Tuan Muda Dixin untuk memaafkannya
Dan ia akan memberi kompensasi kepada jenius yang dilukai oleh putrinya sebagai permintaan maafnya. Namun salah satu praktisi dinasti Wei mengatakan kalau Nona Xianzu akan menjadi pelayan Tuan Muda Dixin itu sudah merupakan berkah besar untuk sekte Lingtianya. Bahkan berani menolaknya berarti itu tidak memandang Tuan Muda Dixin. Wu Yao juga berkata kalau Qin Chen juga luar biasa. Dia adalah jenius dari 5 kerajaan dan jika Qin Chen direkrut sebagai bawahan Tuan Muda Dixin, seharusnya bisa membantu Tuan Muda Dixin. Seketika Tuan Muda Dixin mengatakan kepada Qin Chen dan Nona Xianzu untuk menjadi pelayan dan bawahannya. Dan ia jamin bisa hidup dengan aman. Akan tetapi Qin Chen berkata kalau ia bilang akan membiarkan Qin Chen untuk menjadi bawahannya atas dasar apa? Semua orang yang ada di sana pun terkejut mendengar pernyataan Qin Chen. Li Kunyun pun mengatakan kalau Tuan Muda Dixin adalah putra dari Kaisar Tianti dari dinasti Wei. Kenapa Qin Chen begitu berani menentangnya? Dan sia-sia ia bersaing dengan orang gila. Dan bagaimana yang akan terjadi selanjutnya? Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya. Terima kasih. 可愿当我侍女和随从？凭什么？